Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan karya kita mengenai UMKM Warung Uduk yang telah kami wawancara dan observasi. Kelompok ini terdiri dari Agnes, Krisdery, Dewi, Mardiana, dan Selina. Tanpa memperpanjang waktu, biarlah kami mempresentasikan karya kami. Yang pertama yaitu gambaran usaha. Berikut adalah 2 foto mengenai UMKM Warung Uduk yang telah kami observasi. Warung Uduk berdiri pada tanggal 12 November 2020. UMKM tersebut masih tergolong sangat baru ya. Warung Uduk ini didirikan oleh Chandrana Rachman. Alamat lengkapnya yaitu Jalan Kom, Business Center Lubuk Baja, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau. Warung Uduk menjual berbagai jenis air dan makanan seperti cemilan, sarapan pagi, makan malam, dan makan siang. Oke, rumah makan Warung Uduk memiliki target penjualan 100 porsi per hari. Omset selama ini sudah ada 50 juta ke atas. Analisa STDP. Analisa STDP dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama segmentasi pasar, yang kedua target pasar, yang ketiga diferensial, dan yang keempat positioning. Yang pertama segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah suatu strategi yang diterapkan dalam dunia bisnis oleh perusahaan untuk mengelompokkan produk yang telah diproduksi sesuai dengan kemiripan, kesamaan, kebutuhan, dan minat pelanggan. Rumah makan Warung Uduk menerapkan segmentasi pasar dalam pendekatan demografis dan perilaku. Yang pertama, segmentasi demografis. Pasar dibagi menjadi berbagai kelompok berdasarkan variabel-variabel demografis, misalnya usia, jumlah keluarga, jenis kelamin, penghasilan per bulan, pekerjaan, agama, ras, pendidikan, dan generasi kewarganegaraan dan status sosial. Yang kedua, segmentasi perilaku. Pasar diklarifikasikan dalam kelompok-kelompok yang dibedakan berdasarkan pengetahuan, sikap, penggunaan, atau respon terhadap suatu produk. Yang kedua, target pasar. Dalam menentukan target pasar atau sasaran, UMKM ini memiliki segmentasi pada ukuran dan profitabilitas, yaitu seberapa besar segmentasi pasar tersebut dan potensinya untuk bertumbuh di masa depan dengan cara membuka cabang kedua, memiliki harga produk yang ekonomis dan produk yang berkualitas. Yang ketiga, diferensial. Dalam profitabilitas, UMKM ini memiliki layanan yang bagus, yaitu tempat tertutup dari kebisingan luar dan memiliki pendingin udara atau ruangan, juga tempat makan yang dihias sangat rapi dan menarik. Salah satu layanan yang menarik adalah cara penyusunan makanan atau food plating oleh sang koki. UMKM juga menyediakan layanan GoFood bagi konsumen yang tidak ingin keluar rumah. Yang keempat, positioning. Pada positioning, rumah makan Warung Uduk menawarkan kualitas produk yang enak dan harga terjangkau. Juga ciri khas yang seperti masakan kampung desa yang lebih bergaya. Analisis POAC. 1. P. Planning. Dalam perencanaan usaha, pemilik UMKM ini berencana untuk 1. Membuka lapangan kerja dan 2. Menambah target pendapatan. O. Organizing. Dalam pengorganisasian, UMKM ini memiliki struktur organisasi. Pemilik usaha sebagai manajer dan memiliki 8 karyawan yang mempunyai bagian masing-masing dalam bekerja. L. Leading. Leading berperan penting dalam proses pekerjaan UMKM. Dengan leading dari pemilik untuk karyawannya, karyawan dapat lebih memahami gestur dari customer dan melayani customer dengan cara yang sopan. Maka dari itu, kafe Warung Uduk lebih terorganisir sehingga karyawan dapat bekerja dengan efektif dan terstruktur. C. Controlling. Dalam dunia bisnis, controlling sangat diperlukan dalam menjalankan suatu usaha. Dalam UMKM ini, pemilik Warung Uduk selalu memantau dan memberikan arahan untuk para karyawannya agar waktu kerja mereka lebih disiplin dan efisien. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT.
Analisis SWOT adalah sebuah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi strength, weakness, opportunities, dan threats dalam membantu perusahaan untuk mengatasi tantangan dan untuk menentukan apa yang harus dituju secara keseluruhan. Yang pertama, ada strengths atau kekuatan. Strengths yang dimiliki UMKM ini adalah harga yang terjangkau dan produk yang enak. Dan juga tempat makan yang nyaman untuk berkumpul, yang memiliki pendingin ruangan dan tertutup. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Weakness yang dimiliki UMKM ini adalah lokasi yang terletak di kawasan yang kurang strategis, karena areanya yang kurang ramai dan tempat parkir yang tersedia tidak cukup banyak. Yang ketiga ada opportunities. Opportunities atau peluang yang ditawarkan oleh UMKM ini adalah harganya yang terjangkau dari UMKM kuliner lainnya. UMKM ini juga lebih terkenal dikarenakan pemiliknya yang seorang selebgram. Target pertumbuhan pasar yaitu pelajar, wisatawan, dan warga lokal. Yang keempat ada threats atau ancaman. Ancaman yang dimiliki yaitu sudah banyak UMKM lainnya yang ada di Batam dan menjadi pesaing bagi UMKM ini. Dan juga akibat dampak pandemi ini, UMKM ini menjadi sepi. Analisis marketing 4P dari warung uduk. Yang satu itu P, produk. Produk yang dijual berupa kuliner. Nama yang diberi juga terdengar unik dan sangat menarik, yaitu warung uduk. 2. Harga. Harga produk yang dijual sangat terjangkau dan juga menguntungkan pemilik. Diskon dan promosi juga diadakan pada produk yang dijual. Kemudian tempat. Lokasi rumah makan warung uduk kurang strategis karena jauh dari keberadaan pelanggan. Di sekitar lokasi juga ada pesaing lainnya, dan tempat parkir yang tersedia tidak mencukupi. 4. Promosi. UMKM ini menggunakan platform sosial media untuk mempromosikan produknya. Contohnya Instagram. Produk ini mengadakan diskon ketika pertama kali resmi dibuka. Waktu yang digunakan promosi termasuk waktu yang tepat atau masuk akal. Selanjutnya analisis 3 pilar. Yang pertama people. Rumah makan warung uduk menjalankan bisnisnya dengan adil dan bermanfaat bagi pihak yang menjalankan usaha tersebut, yaitu karyawan, komunitas, dan daerah di mana UMKM menjalankan bisnisnya. Karyawan adalah aset perusahaan, maka dari itu harus diperlakukan dengan baik, adil, serta jujur. Di sini kita dapat ketahui bahwa perusahaan yang menjalankan 3 pilar memandang sifat timbal balik antara kesejahteraan perusahaan dengan karyawan, maupun buruh dan manajemen yang saling bergantung satu dengan lainnya. Yang kedua, planet. Rumah makan warung uduk menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan agar dapat meminimalisir dampak negatif yang dapat merusak alam. Contohnya mengganti kemasan plastik dengan kertas. Karena ketika kertas dibuang, kertas bisa hancur dalam tempo yang cepat. Perusahaan menjalankan 3 pilar berupaya untuk memberikan manfaat pada lingkungan. Yang ketiga, profit. Rumah makan warung uduk telah menghitung dan menganalisis keuntungan dan kerugian yang didapatkan. Target profit sudah tercapai dalam kurun waktu 6 bulan. Laba yang didapatkan sudah dikurangi oleh biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan, termasuk juga dengan modalnya. Warung uduk sudah terbuka cabang kedua yang terletak di Grand Niaga Mas. Untuk jadwal kegiatannya, pada tanggal 28 Oktober kita menyusun proposal. Pada tanggal 1 November kita mempublikasinya. Dan pada tanggal 25 Oktober kita melakukan simulasi. Terakhir untuk pelaksanaan kegiatannya pada tanggal 27 Oktober. Hasil observasi kelebihan UMKM warung uduk. Menu makanannya terkesan sangat premium dan simple, memiliki ruangan yang nyaman bagi konsumen. Harga yang terjangkau dengan porsi makan yang sangat cukup. Untuk kekurangannya, tempat makan yang tidak terlihat begitu mewah, tidak menerapkan konsep sustainability, decline dalam penjualan sejak masa pandemi, dan terletak di lokasi yang kurang strategis. Kesimpulan dari UMKM Warung Uduk ini adalah UMKM Warung Uduk sebagai salah satu UMKM di Kota Batam ini yang sudah berjalan secara efisien dan berdasarkan hasil penelitian kelompok kami, fungsi-fungsi manajemen atau POAC sudah dijalankan secara terkontrol dari pemilik sampai ke pekerja.
Pemasaran yang dilakukan sudah mengenai sasaran yang cukup tepat, dapat dilihat dari teknik marketing mix dan STDP yang direalisasikan oleh UMKM Warung Uduk. Target buyer UMKM Warung Uduk adalah masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah karena menyiapkan makanan dengan value yang sangat worth it.